dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang luput dari pemantauan Tuhan. Dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang luput dari pandangan Tuhan. Namun terkadang cara kerja Tuhan itu bertolak belakang dengan logika kita manusia. Itulah sebabnya tema kita hari ini, kuasa Tuhan di balik kekurangan. Jadi ada kuasa yang bekerja di balik kekurangan, ada kuasa yang bekerja di balik kelemahan, ada kuasa yang sedang bekerja di balik rasa sakit. Dan kuasa itu tidak akan menghancurkan hidup orang yang percaya, tetapi akan membuat mereka bangkit kembali dan menjadi pemenang. Nah, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Beberapa waktu lamanya Tuhan memelihara dia di tempat yang cukup air untuk waktu tertentu, yakni Sungai Kerit. Di tempat itu pula Tuhan melayani dia dengan cara yang ajaib, yakni setiap pagi dan petang Tuhan menyuruh burung gagak untuk mengantarkan makanan kepadanya, yakni roti dan daging. Logika berpikir manusia tidak akan mampu untuk menerima kenyataan itu. Kenapa ada tempat yang enak, tempat yang berlimpah dengan air, bukan ke sana Tuhan memerintahkan Elia? Kenapa banyak burung yang baik, perigainya santun, kenapa Tuhan memakai burung gagak? Jalan pikiran kita manusia akan mengatakan bahwa ini pekerjaan yang omong kosong, mustahil. Tetapi jalan pikiran Tuhan lain. Di tengah-tengah situasi yang serba kekurangan seperti itu, Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Ia tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah situasi yang sangat terjepit bagi Elia, mau ditegaskan kepadanya bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan, bahkan untuk mematikan. Kalau Ia berkehendak untuk menyatakan engkau hidup, maka kita akan hidup. Dengan cara yang tidak masuk di akal manusia pun. Kenapa tidak? Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, kisah ini berlanjut, Bapak Ibu. Ketika sungai itu menjadi kering, tidak ada lagi tempat bagi Elia untuk mendapatkan persediaan air bagi kelangsungan kehidupannya, sebab kemarau itu masih panjang. Lalu Tuhan datang kepadanya dan menyuruh dia pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Ini adalah wilayah di luar Israel. Ini adalah wilayah musuh. Kenapa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke daerah musuh? Yang kedua, Allah menyampaikan bahwa engkau akan pergi ke sana, ke Sarfat, dan aku sudah menyuruh seseorang untuk memelihara engkau. Orang itu adalah seorang janda. Anehnya lagi, ini hal yang ketiga. Kehidupan orang ini bersama dengan anaknya tinggal sehari. Itu ditandai dengan apa yang mereka miliki. Itu ditandai dengan apa yang mereka punya. Yakni segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Untuk kondisi ini bagi dirinya dan bagi anaknya adalah sesuatu yang serba kurang. Tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga ketika Elia meminta roti, ia mengatakan, apa yang engkau minta itu aku tidak punya, selain aku mempunyai tepung di dalam tempayan yang tinggal segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu, lalu aku pulang ke rumah dan mengolah tepung itu. Setelah itu kami memakannya dan kami mati.
Jadi apa yang diminta oleh Elia adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan perempuan ini. Ia mau melakukannya, tetapi hal itu tidak akan mungkin ia lakukan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Elia dapat terpelihara dalam kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin Elia bisa menikmati hidup, soal makan dan minum terpenuhi, jikalau kondisi seperti ini yang diperhadapkan Tuhan kepadanya? Tetapi lihat, dua pribadi ini mempertontonkan iman yang sangat luar biasa. Elia mengatakan, pulanglah, lakukanlah apa yang engkau katakan, tetapi buatkan aku terlebih dahulu sebuah roti kecil bundar, dan setelah itu kau buat untuk dirimu dan untuk anakmu. Jikalau saudara ada pada posisi perempuan ini, boleh jadi bapak ibu akan memiliki banyak pertimbangan. Saya sekarang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup, dan hanya ini yang aku punya, hanya ini yang aku miliki. Sekarang engkau minta, manalah mungkin aku bisa bertahan hidup dengan anakku. Tetapi perhatikan, perempuan ini saya katakan memiliki iman yang begitu dahsyat. Sekalipun ia tidak pernah bertemu muka dengan Elia, dan tidak pernah dicatat bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menyembah Yehova, Allah Israel. Tetapi melalui ungkapannya telah sangat jelas bagaimana kekuatan imannya dipertontonkan. Ia melakukan apa yang diminta oleh Elia. Ia membuatkan kepada Elias roti kecil bundar, dan setelah itu ia membuatkan bagi dirinya dan bagi anaknya, sebab ia yakin bahwa perkataan Elia pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak akan pernah berkurang, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang dinampakkan dalam diri kedua orang ini, yakni Elia dan janda dari Sarfat. Iman mereka mendahului realita. Iman mereka mendahului kenyataan. Mereka percaya bahwa di dalam kekurangan sekalipun, jikalau Tuhan meminta hal itu, masakan Tuhan akan membuatnya akan binasa? Masakan Tuhan akan membiarkan Elia binasa dan janda Sarfat dengan anaknya ini hidup, ataupun sebaliknya, janda ini binasa, Elia selamat? Kedua-duanya Tuhan akan selamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita juga menyaksikan sebuah realita yang sama dihadapi oleh para murid. Ketika diperhadapkan kepada mereka sebuah tantangan, orang banyak tidak mau beranjak dari tempatnya. Mulai dari pagi sampai menjelang malam, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus, tidak makan, tidak minum. Lalu para murid datang kepada Yesus dan mengatakan, kasihan loh orang banyak Tuhan, suruhlah mereka pulang. Kami sudah suruh mereka pulang, tapi mereka tidak mau pulang. Bisa jadi seperti itu kenyataannya ya. Sekarang mereka datang meminta kepada Yesus, mungkin engkau yang bisa menyuruh mereka pulang. Kalau you berkata seperti ini, mereka pasti mengikutinya. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Disinilah logika mereka bekerja. Pertimbangan manusia mulai ditonjolkan. Mereka mulai menghitung-hitung apa yang ada pada diri mereka dibandingkan dengan orang yang harus mereka layani.
Andreas mengatakan 200 dinar kita punya, ya oke lah kita bisa membeli makanan yang cukup banyak, tetapi kita bagikan kepada orang-orang itu tidaklah mungkin mereka akan kenyang. Pun demikian ketika dikatakan apa yang ada padamu, dikatakan bahwa ini yang kami punya, ini yang kami miliki. Hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Namun apakah ini cukup bagi orang banyak? Logika manusia memang mengatakan tidak akan cukup. Tetapi bagi Tuhan cukup adanya. Karena itu Yesus menyambutnya. Yesus menerimanya. Yesus mengangkat syukur kepada Allah. Dan apa yang ada di tangannya itu pun mampu disalurkan dan semua orang dapat menikmatinya. Bahkan dari yang sedikit itu masih ada kelebihannya. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah yang mau ditampilkan kepada kita di tengah-tengah realita kehidupan yang sedang melanda dunia ini. Percayalah saudara-saudara, bahwa dengan mengandalkan kekuatan manusia, dengan mengandalkan akal budi manusia, kita tidak akan mampu menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan. Tetapi ketika kita berlutut di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh perkara itu kepadanya, maka tangannya sendiri akan terulur dan ia akan menolong kita. Mari kita bangunkan iman kita, supaya kita memiliki iman yang sama seperti Elia. Kenyataan tepung hanya segenggam dalam tempayan, minyak hanya sedikit dalam buli-buli, tetapi dengan yakin Elia mengatakan, buatkan aku lebih dahulu roti, sebab tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah berkurang, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Pun demikian perempuan Sarfat, seorang janda yang tinggal sehari hidupnya, mengimani firman Tuhan, ia pulang dengan bergegas, melakukan seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan pada firman membuat hidupnya dipelihara. Ketaatan pada firman membuat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya, sehingga ia dan anaknya terpelihara. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak realita dalam kehidupan kita yang sungguh memahitkan jalan-jalan hidup kita. Tapi mari kembali kita belajar tentang apa yang dialami oleh Elia. Terlebih ketika Elia bertemu dengan perempuan janda dari Sarfat. Iman berbicara di sini. Banyak persoalan yang tidak akan mungkin diselesaikan oleh akal manusia. Tetapi iman akan membuka jalan bagi kita untuk melihat sebuah kenyataan bahwa di balik kekurangan yang ada, di balik kelemahan-kelemahan kita, di balik segala keterbatasan kita, ada kuasa Tuhan yang dahsyat memulihkan bahkan memberkati kehidupan kita.